Hari sudah sore, tapi airnya lagi surut di daerah Jembatan Suramadu. Waduh, kalau airnya surut gini, enaknya kita berburu biota laut saat air laut surut nih kawan. Berhubung airnya surut, kita cari biota laut di sekitar spot di sini ya. Waduh, kira-kira King Channel dapat apa aja ya kawan ya? Kita maunya sih berburu kerang bambu ya. Dan untuk kerang bambunya yaitu ada di spot pertengahan di sana. Di sambil perjalanan, King Channel juga mencari gelombang laut di atas genangan air. Di sini biasanya terdapat gelombang laut yang terjebak di genangan air kecil di sini. Kalau lagi air pasang akan tertutupi di spot ini. Jadi kalau untuk pendaratan si pasir pantai di sini itu miring kalau yang dekat di bawah jembatan Suramadu. Jadi ada genangan air yang sedikit jeglong gitu. Pasti banyak gelombang, tapi hari ini berburu kerang bambu. Nah, ini ada ibu-ibu yang setelah berburu kerang bambu, dan saya adalah kesorean karena sudah air mulai pasang, jadi banyak pulang. Tuh kan, hari sudah sore, saya aja sampai di sini jam 4:30. Tuh, bapak-bapak ada yang mandi di bawah genangan air itu kawan. Pas aku cari gelombang, ngapain ya bapak itu yang mandi ya? Apakah dia mau ritual apa ini kawan? Kalau di tempat kamu biasanya disebut tradisi apa ya? Mandi di bawah jembatan Suramadu loh. Ini emang khasiatnya apa ya mandi di air keruh bau gitu ya? Itu kan pasti banyak gelombang siput laut yang di bawahnya ya. Ih. Tuh kan airnya sudah mulai pasang nih kawan. Jadi King Channel di sini telat banget datangnya. Pas mau ke tengah laut di sana pada saat air surut, air pasangnya sudah malah cepet nih kawan karena sudah mulai jam 5. Ya udah deh, kita berburu gelombang laut saja ya. Kita mencari gelombang laut di genangan air di sini aja ya kawan ya. Karena King Channel tadi sudah mendapatkan gelombang laut yang tadi ke arah penengahan. Karena pada saat penengahan itu ada air yang lagi pasang secara tiba-tiba, jadi King Channel tidak memberanikan diri untuk take video ke tripod. Bisa-bisa HP saya tercemplung kena air laut lalu karatan dan HP-nya mati, dan King Channel tidak bisa ngupload konten. Jadi King Channel mencari tempat yang lebih aman untuk merekam video ini. Untuk itu King Channel minta mohon maaf ya kawan ya. Jadi King Channel cari di tempat yang genangan air kecil di sini. Tuh kan King Channel baru langsung dapat ini gelombang laut. Nanti King Channel lihat kan apa aja ya hasilnya. Tuh dapat lagi nih kawan gelombang lautnya. Pokoknya gelombang laut itu ada di genangan air, tidak suka ke area yang lebih kering seperti di depanku ini. Ini kan genangan air ya. Jadi otomatis ada di sekeliling sekitarnya atau di balik batu. King Channel mendapatkan gelombang laut yang banyak sekali kawan. Tuh kan dapat lagi King Channel. Ini ada orang yang mencurigakan. Kalau King Channel lihat tuh gerak-geriknya, dia kayak mau ngambil HP ku nih, tapi aku punya mata sharing gun. Lihat tuh kecepatannya tuh. Anak ini loh, lihat pergerakannya, gerak-gerik nih kawan. King Channel melihat dia tuh. Dia kalau kayak gini ini pasti maling. Jadi King Channel mau menyeberang lautan genangan air kecil ini. Bentar ya, lihat tuh gerak-geriknya si anak ini. Maling pangsit. Maling matamu. Gerak-geriknya kayak maling ya. Kalau kalian tahu, ini biasanya kalau maling gini saya langsung bacok di tempat bisa ini. Tapi dia tidak jadi ngambil, jadi dia nyawanya masih terselamatkan karena King Channel bawa alat senjata di dalam tas. Jadi jangan berani-berani karena King Channel ini buat alat
bela diri. Jadi kalau kalian mengancam si pembawa ini, kalian akan nyawa kalian tidak terselamatkan. Jadi jangan mencari ribut ya. Jadi King Channel mencoba mencari gelombang laut yang ada di ombak laut seperti ini karena air pasang. Biasanya gelombang itu terombang-ambing kena gelombang laut yang secara tiba-tiba pasang, karena kan gelombang laut besar sekali ya. Kalau langsung kita pas airnya lagi sedang pasang, otomatis banyak sekali nih gelombangnya. Tuh kan King Channel langsung mendapatkan nih kawan, banyak sekali loh. King Channel dapat 1 toples kurang ini. Pokoknya gelombang itu ada di sekitar kena ombak ataupun arus. Tuh banyak sekali gelombangnya, cuma gelombangnya yang lainnya masih kecil-kecil. Jadi King Channel tidak berani untuk ngambil karena takut merusak ekosistemnya. Jadi biarkan dia yang masih kecil-kecil di sana untuk pertumbuhan yang semakin besar dan bisa melanjutkan proses pembuahan, perkembangbiakan, dan semakin banyak gelombang laut yang berkembang di tempat di sini. Jadi rantai makanannya itu masih tetap terjaga ya. King Channel ada melihat batu. Kayaknya ini batunya ada gelombang laut ya. Saya coba ya lihat batu. Ternyata kosong, tinggal rumahnya saja. Di sini pokoknya kalian kalau mencari berburu gelombang harus teliti. Jangan sampai tidak teliti ya, karena gelombang laut itu cepat banget larinya. Di sini tuh kalau kalian mau ngambil gelombang harus hati-hati karena takut menginjak gelombang yang kecil-kecil ya. Jadi harus lihat ke bawah depan kawan. Di sini King Channel mau buka batunya, siapa tahu ada gelombang. Ternyata ada loh gelombangnya kawan, cuman masih kecil-kecil. Akhirnya saya tutupi kembali. Kenapa gelombang laut suka disembunyi di balik batu? Karena untuk mencegah adanya predator ya kawan ya, misal kepiting, mimi, dan lain sebagainya, atau ikan pari. Biasanya ikan pari suka dengan gelombang laut atau siput atau keong laut ya. Tuh King Channel mendapatkan yang kecil-kecil tapi size-nya juga lumayan sedang ya. Jadi kalau yang kecil-kecil itu saya tidak tega untuk mengambilnya. Kita lanjut lagi ya kawan ya mencari. Hari sudah mulai sore, tapi King Channel mau bongkar hasil berburu gelombang laut kuning kawan. Kita tuangkan dulu ya. Kita hitung satu persatu lalu tuangkan, karena aku mau lihat jenis apa aja sih yang King Channel dapatkan. Karena ini buat penonton yang mau lihat apa aja sih hasilnya ya. Pasti kalian penasaran kan berburu 30 menit hasilnya seperti apa. Nah di sini King Channel mau persiapan dulu menata-nata gelombang laut yang hasil berburuku. Jadi biar kalian tahu jenis apa aja ya. Karena King Channel ada yang tidak tahu jenisnya, ada yang jenis berduri, ada yang bentuknya pokoknya unik-unik banget nih kawan. Ada yang ada titik-titiknya, ada bentol-bentolnya, coraknya tuh unik-unik banget. Pokoknya gelombang laut yang ada di sini pasti di daerah kalian bentuknya juga unik-unik pasti ya, karena di setiap lingkungan itu pasti ada ciri khasnya gelombang laut. Tuh kan air lautnya sudah mulai pasang nih kawan. Tuh airnya demi sedikit itu sudah merambat ke daratan yang kering ya. Jadi kita tuh harus pulang nanti ini. Cuman King Channel lagi menata-nata, sebentar lagi akan selesai. Di sini King Channel lagi masih menata-nata dari ukuran besar hingga sampai ukuran kecil. Jadi supaya gampang enak dilihatnya. Ini ada yang gelombang lautnya lagi bertengkar nih kawan. Jadi dia tuh merebut satu rumah dengan satu rumah lainnya. Jadi kayaknya apa ya, kayak rebutan warisan gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Kalau sudah ada rumah ya kita syukuri saja nih kawan. Jangan rebutan sampai meninggalkan nyawa ya, karena itu tidak baik. Karena tradisi seperti itu tuh harus dihilangkan. Ini gelombangnya sudah saya pisah, jadi tidak akan bertengkar.
Jadi saya pisah dari atas ke bawah, jadi tidak akan bertemu itu si gelombang yang tadi bertengkar dengan lawannya. Di sini Kincana juga menghitung berapakah hasil gelombang lautku yang aku dapat selama 30 menit ini. Dan ketika sudah selesai, Kincana mau memperlihatkannya ya. Tuh nih kawan, Kincana sudah mendapatkan gelombang laut sebanyak ini loh. Tuh ada yang spesies berduri, ada kerang tapa yang aku dapat. Ini kerang di sini biasanya disebut kerang tapa atau kerang bawang. Kalau menurut kalian ini jenisnya kerang apa ya? Kalau aku sih menilainya kerang bawang ya, bukan kerang tapa, karena kalau kerang tapa itu lebih tipis ya bentuknya ya. Ini gelombangnya ada yang spesies berduri, ada yang bentol-bentol. Yang ini tadi yang bertengkar sama yang ini. Jadi aku pisahkan tuh. Unik banget ya gelombang lautnya ya. Banyak banget kawan di sini kawan. Tuh, kita lihat ya ada berapa kah kira-kira? Kalau menurutku perhitunganku ada 35-an. Yang lebih banyak itu ukuran kecil-kecilnya itu. Tuh, ini yang size-nya yang tadi bertengkar dengan lawannya ya. Dia tuh gede banget, jadi nantinya mau aku pasang di rumah untuk pelihara di akuarium. Kalau misal mati aku buat umpan. Hari sudah mulai makin sore nih kawan, air laut sudah mulai pasang ya tuh. Lihat tuh, banyak nelayan yang sudah pulang karena air sudah mulai pasang. Kincana sudah mau pulang untuk istirahat karena sudah seharian berburu bunga payung dan juga berburu kerang bambu, kerang bawang, dan biota laut yang lainnya seperti gelombang laut dan sebagainya. Kalau Kincana menemukan, dan di sini itu spotnya itu terkenal kerang bambu ya, atau yang disebut lorjuk nih kawan. Oke kawan, kita lanjut besok berburu bubu payung ataupun gelombang laut ya.